dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan ya Pak ya. Nikmat kesehatan, kemudahan untuk menjalankan puasa. Ya, mudah-mudahan kita selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir kelak. InsyaAllah di kajian ini Pak ya, Bu ya, kita akan secara khusus membahas tentang fiqhus siyam, fikih berpuasa Pak ya. Jadi di beberapa pertemuan selama Ramadan, jadi kita loncat ke fikih puasa biar mengingatkan kita lagi hal-hal yang terkait dengan puasa secara umum Pak ya. Jadi puasa itu dimutlakkan maknanya dengan al-imsak. Ya, di puasa itu artinya adalah al-imsaku. Al-imsak artinya adalah menahan. Di puasa itu kan menahan secara bahasa ya Bu ya, Pak ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni nazartu lirrahmani sauman." Dalam Al-Qur'an dikatakan begitu. "Inni nazartu lirrahmani sauman." Saya bernazar kepada Ar-Rahman sauman. Sauman di sini artinya imsakun anil kalam, menahan untuk berbicara. Itu kalau dalam bahasa, secara bahasa. Jadi secara bahasa puasa itu artinya menahan Pak ya. Menahan. Jadi inni nazartu lirrahmani sauma, aku bernazar puasa kepada Ar-Rahman. Ini puasa di sini artinya adalah menahan dari berbicara. Ini kan Nabi Zakaria ya Pak ya. Nabi Zakaria, beliau usianya sudah sepuh, belum dapat juga keturunan. Allah kasih keturunan ya. Ketika dikabari, ya beliau minta tanda-tandanya. Terus dikasih tanda-tanda, ya kamu berpuasa, menahan diri untuk tidak berbicara. Tapi kalau kita berbicara makna puasa menurut istilah kita, menurut istilah syariat, maka puasa itu artinya adalah al-imsaku, kita menahan diri, anil muftirat. Anil muftirat artinya adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi kita menahan diri dari hal-hal yang akan membatalkan puasa kita. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar. Dari terbitnya fajar berarti itu mulai kita menahan ya Pak Ibu. Azan berkumandang. Nah, kalau kita kan ada biasanya ada imsak.
Imsak itu dalilnya itu ini ya. Dalilnya adalah ketika Rasulullah SAW ditanya, ketika salah seorang sahabat ditanya tentang jarak sahurnya Nabi dengan sholat subuhnya Nabi, dikatakan khamsina ayat, 50 ayat. Nah 50 ayat itu yang menjadi dalil imsak gitu. Itu yang menjadi dalil imsak. Di imsak itu kan cuma ada di kita ya Bu ya, Pak ya. Imsak itu cuma ada kita di Indonesia. Tapi dalilnya tadi itu, dalilnya nanti akan kita bahas juga. Jadi salah seorang sahabat ditanya berapa jarak antara makan sahurnya Nabi, selesai makan sahur itu dengan sholat itu. Dijawab sama sahabat tadi khamsina ayat, kira-kira membaca 50 ayat. Ya kalau kita 50 ayat sekitar 10 menit itu, kalau dengan bacaan cepat al-hadr. Ya, itu dalilnya imsak itu. Jadi dalilnya itu biar kita enggak. Jadi makanya kita jangan dibiasakan selesai sahur itu tabrakan dengan azan tuh ya jangan dibiasakan. Minimal dikasih jarak. Ya, namanya juga waktu kan walaupun tepat itu kan bisa jadi perkiraan, sebuah perkiraan gitu. Maka untuk berkehati-hatian itu adanya imsak itu di situ. Adanya kehati-hatian, adanya imsak. Jadi kita menahan dari muftirat, hal-hal yang akan membatalkan puasa, min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbenamnya matahari. Ma'an niyah, dengan disertai oleh niat. Kalau dulu kan tulu'ul fajri dilihat langsung Pak. Kalau sekarang kita tinggal lihat itu aja. Apa namanya? Jadwal imsakiyah. Jadwal imsakiyah itu pakai hisab itu. Makanya orang dua kelompok antara ru'yah dengan hisab itu sama kuat, dalilnya itu sama-sama ini Pak. Ya, karena kita sendiri sholat juga pakai itu gitu. Kita sholat, bahkan kita berbuka nanti ya pakai itu, pakai perhitungan. Kita kan nggak lihat matahari lagi gitu. Itu dalilnya beliau. Sekarang kita lihat keutamaan berpuasa. Fadluhu, atau fadilah dari berpuasa. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali bani adama lahu, setiap amalan anak Adam itu baginya. Setiap amalan anak Adam itu baginya. Kurang kedengeran Pak? Ya. Nah. Jadi, alhamdulillah ini agak lebih besar suaranya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi Pak ya, Bu ya. Kullu amali ibni adama lahu. Semua amalan anak Adam itu baginya. Ya, baginya. Baginya itu artinya sudah ditentukan jatah pahalanya berapa. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Untukku itu berarti Allah mengaitkan puasa itu kepada beliau. Ini menunjukkan mulianya puasa itu Ibu ya. Mulianya puasa tersebut. Langsung dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, padaku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasinya. Dan aku yang membalasinya. Artinya Allah yang langsung menentukan berapa pahala bagi orang yang berpuasa itu. Karena nggak ada yang tahu puasa kita ini kecuali kita sendiri ya Pak ya.
kita dan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sendiri. Kita puasanya beneran atau ada yang sudah batal, atau sengaja kita batalkan, atau kita bermaksiat ke tadi menyebabkan pahalanya hilang, itu kita yang tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu dan kita yang tahu. Ya. Makanya puasa itu benar-benar ya keimanan seseorang itu. Keimanan seseorang. Makanya di dalam Al-Qur'an kan diserunya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, orang yang nempel dalam hatinya keimanan itu ya tidak akan menipu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innahu li, puasa itu aku langsung yang menentukan ganjaran apanya itu. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang langsung membalasinya. Ya, aku yang langsung membalasinya. Wasiyamu junnatun, puasa itu junnah. Junnah itu artinya perisai. Perisai Pak ya? Menghalangi kita dari bermaksiat. Makanya kalau ada anak muda kan, dalam hadis yang kita mungkin sering dengar juga, yang masih muda, yang seharusnya usia sudah nikah tapi belum bisa nikah, itu kan disuruh berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena puasa itu akan menjadi perisai baginya. Jadi puasa itu perisai, penghalang kita dari maksiat. Kan kalau kita dimarahi orang ya Bu ya, atau ada orang yang membuat kita pengen marah, maka kita mengatakan ini shaim, saya sedang berpuasa. Jadi puasa itu penghalang kita, menghalangi kita dari maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-siyamu junnatun, puasa itu adalah junnah. Junnah itu artinya perisai. Fa idza kana yauma shaumi ahadikum, jikalau hari tersebut adalah hari puasa salah seorang di antara kalian, fala yarfas, maka janganlah ia berkata-kata keji. Ya. Jadi jikalau salah seorang di antara kalian pada hari itu adalah sedang berpuasa, fala yarfus, maka jangan berkata-kata yang keji. Yarfus itu artinya rafasa yarfusu, artinya adalah al-fusyu minal qauli, kata-kata yang keji. Wala yaskhaf, yaskhaf itu artinya adalah la yasihu, tidak teriak-teriak, marah-marah, ngamuk-ngamuk apa ya. Itu di Ramadan tidak, ya. Di luar Ramadan pun tidak seharusnya gitu ya. Di Ramadan apalagi gitu ya. Jadi ya yaskhab, wala yajhal, tidak jahil, wala yasfah, ya, tidak mengilmui. Makanya puasa itu penting juga kita ilmui. Ya. Intinya semua ibadah ini penting untuk diilmui, termasuk puasa yang kita lakukan, agar ilmunya sempurna. Makanya Syekh Said Sabiq, penulis buku kita ini, kitab ini, mengatakan dalam buku beliau yang lain itu, Allahu la yu'sa, Allah tidak dimaksiati bimaksiatin, dengan maksiat asyaddu minal jahl, tidak dimaksiati dengan kemaksiatan yang lebih besar dari kejahilan. Jadi kejahilan, tidak tahu kita perkara agama kita, itu maksiat. Ya, itu maksiat itu. Jadi maksiat paling besar itu memang maksiat yang ada di dalam pemikiran. Makanya kita penting mengilmui apa yang kita lakukan. Apa ya? Jadi sini juga wala yajhal, tidak jahil dia. Fa in syatamahu ahadun, kalau ada seseorang yang mencelanya, kalau ada seseorang mencelanya, au qatalahu, atau ngajaknya kelahi. Jadi kalau ada seseorang ketika kita sedang berpuasa mencela kita, merendahkan kita, au qatalahu, atau ngajak kelahi, atau memang kelahi dengan kita, ya. Dia dorong kita duluan, pokoknya melakukan intimidasi atau sejenisnya, falyakul inni shaim, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ini shaim, sedang saya berpuasa. Kenapa kita dikatakan sedang berpuasa? Ya karena kita diperintahkan untuk menahan
menahan diri, bukan karena takut, tapi untuk menahan diri kita. Apa ya? Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, ya, demi zat yang jiwa Muhammad berada di dalam genggamannya. La khuluf itu artinya Pak, Bu, ya, berubahnya bau mulut, ya, karena berpuasa itu kan ya, lambung kosong, otomatis berpengaruh ke bau mulut, ya. Jadi la khuluf, dan sungguh bau mulut, famis shaim, dari mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi, lebih harum di sisi Allah, yaumal kiamati, pada hari kiamat, min rihil miski, dari bau wewangian misk. Jadi bau kita, bau mulut kita ini yang karena berubah, walaupun kita bersiwak gosok gigi, ya sama saja akan tetap bau dia, ya, ya. Famis shaim, mulut orang yang berpuasa, atyab indallahi, lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, dari bau mulut orang yang dari bau misk, wangian. Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa itu ada farhatani, dua kebahagiaan. Apa kebahagiaan bagi orang yang berpuasa, Pak, Bu? Ya. Pertama, dua itu, iza aftara fariha bi fitrihi. Kalau dia berbuka, dia berbahagia dengan berbukanya. Nah, kita berbuka ini kan masa-masa yang ditunggu, ya Pak, ya. Nanti 5 menit sebelum berbuka kita ya berdoa sendiri-sendiri nanti, ya. Itu kan waktu mustajab itu, masing-masing kita ya silakan nanti berdoa dengan apa yang kita inginkan. Apalagi hujan, itu tambah mustajab lagi doanya, ya. Hujan lebat kan salah satu itu, salah satu doa mustajab. Kemudian sesaat sebelum berbuka itu juga mustajab, ya. Jadi kebahagiaan yang pertama ketika kita berbuka, itu kebahagiaan itu, ya, kebahagiaan. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Kalau dia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dia berbahagia. Ya, jadi nanti kenikmatan paling besar itu, Pak, Bu, ya, di surga itu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ru'yatullah itu, melihat Allah itu, ya. Di akhirat akan melihat, tapi bukan dengan pandangan kita ini. Kalau pandangan ini kan pandangan fana ini, ya. Nanti akan melihat dalam hadis itu seperti melihat terangnya itu, jelasnya itu seperti kita melihat bulan purnama. Tapi jangan bayangkan kayak itu Allahnya, enggak. Jelasnya itu. Kalau bulan purnama kan jelas sekali kita lihat. Ini kira-kira gitu gambarannya. Jelasnya, bukan syabahnya, itu di jelasnya itu. Cuma kita itu akan melihat itu. Apa ada dalam Quran itu, ya. Walladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ahsanul husna, yang berlaku baik, melakukan kebaikan, amal saleh, wa ziyadah, tambahannya itu, ya tambahannya itu ru'yatullah itu. Nikmat paling besar itu nanti. Jadi ketika kita melihat ru'yatullah itu dalam beberapa riwayat itu lupa semua kenikmatan surga itu. Semua kenikmatan surga itu lupa dengan ru'yatullah itu. Jadi ada dua nanti. Jadi ada dua kenikmatannya, Pak, Ibu, ya, bagi orang yang berpuasa. Ketika kita berbuka, ya ini sebentar lagi berbuka. Yang kedua, ketika nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Subhanahu wa taala. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, dan An-Nasa'i. Kemudian fadilah kedua dalam hadis riwayat Bukhari, ya, dari Abu Daud, as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Tadi sudah sama dijelaskan. Fa idza kana ahadukum shaiman, kalau salah seorang di antara kalian berpuasa, fala yarfasu, jangan dia berkata-kata yang jelek, berkata-kata yang jelek. Wala yajhalu, jangan ya bersikap jahil, tambah ilmu di situ, diilmui. Fa inimruun qatalahu, kalau ada seseorang berkelahi dengannya atau ngajaknya kelahi, au syatamahu, atau mencacinya, mencelanya, merendahkannya, falyakul inni shaim, katakan saya sedang berpuasa.
Kata-kata ini shaim itu tujuannya apa Pak Bu? Ya bukan untuk pamer saya lagi puasa, bukan gitu. Tapi untuk menunjukkan ya saya ini jangan diajak ini, saya lagi beribadah gitu. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Muhammad yang berada di dalam genggamannya, la khulufu famis shaim, bau dari mulut orang yang berpuasa, atyabu indallahi, lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, dari bau misk yang tadi itu ya Pak ya. Yatruk ta'amahu, hamba tadi meninggalkan makannya, wa syarabahu, minumnya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, gara-gara aku. Ya, baik. Makanya langsung dipalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan ada pilihan untuk makan sebenarnya Pak. Dan bisa untuk itu. Nah, kita bisa aja makan nggak menjalankan perintah Allah itu. Ya. Tapi kita di bulan Ramadan ini kan salah satu hikmahnya di situ tuh kita merasakan nikmat Allah, merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang tidak berpunya. Kalau kita berpuasa itu tuh ikhtiaron Pak. Ikhtiaron itu artinya kita tuh sebenarnya bisa milih makan, minum. Beda dengan orang fakir itu. Orang fakir kan mereka berpuasa itu bukan ikhtiaron, tapi ittiroron, terpaksa mereka itu. Nah kita merasakan terpaksa mereka gitu. Makanya bulan puasa itu ya bulan al-muasah ya. Bulan empati, membantu situ. Ya. Jadi kita meninggalkan, makanya Allah yang membalasi langsung. Ya, yada' ta'amahu, dia meninggalkan makanannya, yada'u ta'amahu, meninggalkan makanannya, wa syarabahu, minumnya, wa syahwatahu, dan syahwatnya, min ajli, ya karena aku. Maka kata Allah Ta'ala dalam hadis tadi yang sama juga ini, periwayatnya berbeda, asyamu li, puasa itu bagiku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasinya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan dengan 10 kelipatannya. Kalau ini dijelaskan. Kemudian yang ketiga Pak, terkait dengan fadilah puasa ini ya. Ini hadis dari Abdullah ibnu Amru, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Ya, syafaat itu bahasa kita itu apa ya Pak ya? Ya, dikasih rekomendasi, tazkiyah ya. Misalnya apa? Misalnya kita seharusnya masuk neraka sama Rasulullah SAW, ini umat, karena umatnya beliau enggak jadi masuk neraka dengan syafaatnya Nabi. Itu arti syafaat itu. Kita misalnya mukmin masuk surga tapi derajatnya bawah, dengan syafaatnya Nabi itu bisa diangkat. Ya. Ada beberapa syafaat Nabi itu. Ada syafaat yang memang khusus untuk Nabi, ada syafaat yang di situ ada Nabi dan yang lainnya. Termasuk para penghafal Al-Quran kan masuk yang jenis kedua. Ada yang khusus bagi Nabi, yang khusus bagi Nabi. Nah, salah satu yang lainnya itu ya ini puasa dan membaca Al-Quran. Apalagi bulan Ramadan ya Pak ya. Bulan Ramadan itu kan syahrul Quran ya, bulannya Al-Quran. Di bulan Ramadan ini seharusnya kita memiliki target Pak Ibu ya. Bacaan Al-Quran kita berapa? Itu tradisinya para ulama dahulu, para sahabat tabi'in dan tabi'in itu begitu. Ya, misalnya Al-Aswad An-Nakh'i ya, beliau itu kalau di luar Ramadan itu beliau setiap 6 malam khatam. Kalau masuk bulan Ramadan setiap 2 malam khatam. Itu kan luar biasa. Kita ngukurnya nanti semampu kita gitu ya. Kalau Imam Syafi'i itu malah setiap hari khatam di luar Ramadan. Di luar sholat itu, di luar Ramadan, di luar sholat itu setiap hari khatam. Ketika masuk bulan Ramadan, siang khatam, malam khatam. Jadi 60 kali khatam ya. Itu di luar sholat. Itu di luar sholat. Pernah salah seorang ulama lainnya namanya Abu Bakar Al-Haddad itu pengen mengejar Imam Syafi'i Pak. Pengen mengejar Imam Syafi'i, mentok di angka 59 saja beliau paling banyak itu. Ya, angka 59.
Gak bisa 60. Kenapa? Ya itulah kelebihannya Imam Syafi'i, barokahnya Imam Syafi'i. Ya. Mungkin kita menyangka kayaknya gimana bisa membaca sekali khatam itu dalam sehari gitu ya. Tapi itulah berkahnya waktunya para ulama itu. Berkah waktunya para ulama. Ya, berkah waktunya para ulama itu di situ mungkin, Pak. Jadi yang enggak kita dapatkan. Dan Al-Qur'an itu yang menjadikan dia berkah. Al-Qur'an itu yang menjadikan dia berkah. Makanya ada sebuah riwayat kata-kata dari ulama dahulu itu, ulama salaf itu. Ya, ketika dia membaca Al-Qur'an, dia bisa mengkaji banyak ilmu. Tapi giliran enggak membaca Al-Qur'an malah waktunya mepet semua. Jadi kadang-kadang kita kan nyangka kalau kita lagi sibuk itu nggak usah baca Al-Quran, waktunya mepet. Ternyata para ulama dahulu tuh waktu yang mepet tuh baca Al-Quran, waktunya tambah lapang. Ya, waktunya tambah lapang. Itu keberkahan itu. Kan keberkahan itu kan artinya ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Itu yang kita kejar seharusnya. Jadi di bulan Ramadan ini ya puasa itu jelas, Al-Quran juga nanti kita optimalkan di bulan Ramadan itu, Pak ya. Jadi puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Yaqulus shaim, ya. Shaim, puasa akan berkata, yaqulus siyam. Siyam akan berkata, ai Rabb, wahai Tuhanku, ya, wahai Tuhanku, mana'tuhu ta'ama wasyahawati bin nahari fasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, ya Allah, aku menghalanginya dari makan. Kata puasa, menghalanginya dari makan, dari syahwat di siang hari. Maka fasyafi'ni fihi, izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Kata puasa ya Bu ya. Jadi puasa berkata begitu. Ya, puasa mengatakan saya menghalanginya dari makan, menghalanginya dari syahwatnya di siang hari, maka izinkan aku memberikan syafaat. Syafaatnya gimana tadi udah kita jelaskan ya Bu ya. Kalau seandainya kita berhak, derajat kita rendah, dinaikkan, ditingkatkan di surga itu. Kalau seharusnya masuk neraka, dikeluarkan dari neraka itu. Itu namanya syafaat. Sama kayak kita masuk kerja, Pak. Atau kita memiliki keahlian misalnya. Kita udah memiliki keahlian, kemudian kita mau masuk misalnya ke sebuah tempat. Ada surat sakti kadang-kadang, nggak tahu itu namanya apa ya. Tapi itu tazkiyah. Kalau memang layak mendapatkan nggak ada masalah. Nah yang nggak boleh itu kan yang nggak layak gitu ya. Yang nggak layak. Tapi kalau layak karena dia ahli itu ya layak saja gitu. Termasuk di sini syafaat itu artinya. Di syafaat akan mengatakan begitu, puasa akan berkata begitu. Wa yaqulul Qur'an, kemudian Quran mengatakan mana'tuhun nauma bil laili, aku menghalanginya dari tidur di malam hari. Makanya kalau bisa ini di Ramadan ini Pak ya. Ya kalau bisa sebelum tidur itu kita udah menyelesaikan target kita Al-Qur'an itu. Saya target kita ya sejuz ya, atau kurang daripada itu ya silahkan saja semampu kita lah. Tapi kita ya minimal punya target.